Di kampung Pucang Kidul ada satu nama yang membuat semua orang pilih jalan memutar. Rasim, preman paling ditakuti selama 2 dekade terakhir. Usianya sekitar 38 tahun, tinggi besar, bertato dari leher sampai bahu, dan memiliki tatapan seperti ular kelaparan. Setiap malam, ia nongkrong di pos ronda yang tidak pernah dipakai warga. Di sanalah ia memungut uang keamanan, memalak, mengancam, dan sesekali menghajar warga yang dianggap tidak sopan. Tapi yang membuat Rasim benar-benar menakutkan bukan tato, bukan otot, bukan parang yang selalu ia bawa. Yang membuatnya ditakuti adalah bisikan yang beredar sejak dulu. Rasim punya ilmu rawa rontek. Ilmu itu konon hanya dimiliki orang-orang kejam, orang-orang yang haus darah, orang-orang yang rela menggadaikan ruhnya pada makhluk rawa yang tidak dikenal wujudnya. Desas-desus bilang, tubuh Rasim tak bisa mati secara wajar. Jatuh, tertabrak, ditusuk, konon akan kembali menyatu, pulih seperti sedia kala. Cerita itu makin kuat setelah kejadian 5 tahun lalu. Rasim sempat terlibat perkelahian di warung remang-remang. Lehernya teriris pecahan botol, darah muncrat seperti air dari keran pecah. Semua orang panik. Mereka yakin Rasim tewas saat itu juga. Tapi pagi harinya ia berjalan santai ke pasar, memalak pedagang sayur sambil tertawa. Lukanya sudah tak ada. Hanya bekas garis samar seperti guratan kayu. Sejak saat itu, cerita mengenai ilmu rawa rontek makin liar. Sebagian bilang Rasim belajar dari dukun Tengik yang tinggal di arah timur Rawa Banaran. Sebagian lagi bilang ia diberi syarat ganjil, harus menenggelamkan nyawa manusia ke rawa setiap 1 tahun sekali. Tak ada yang tahu mana yang benar. Yang jelas tingkah Rasim makin buas. Ia tak sekadar memalak. Ia memaksa pedagang baru membayar upeti. Ia merusak warung yang tidak mau memberi jatah. Ia menyeret seorang pemuda pemabuk ke rawa karena dianggap melecehkan pacarnya. Pemuda itu hilang dan sampai hari ini tidak kembali. Warga semua takut. Bahkan polisi pun tak mau banyak campur tangan. Bahaya, Pak. Dia beda. Begitu bisik salah satu anggota ketika diminta kepala desa menangani. Benar, Rasim memang berbeda. Tiap malam ketika ia pulang lewat jalan sempit dekat rawa, warga sering melihat bayangan hitam mengikuti langkahnya. Bukan bayangan manusia. Tingginya hampir 2 meter, bentuknya seperti batang pohon besar, tapi cara geraknya melata seperti ular. Bayangan itu hanya muncul saat Rasim lewat. Dan setiap kali itu terjadi, seluruh kampung serasa berhenti bernapas. Malam yang mengubah hidup Rasim itu datang pada bulan purnama. Angin dingin, kabut turun, suara kodok dari rawa bersahut-sahutan, seperti mantra kuno. Di pos ronda, Rasim sedang mabuk berat. Ia menenggak arak oplosan, sambil tertawa keras bersama 2 anak buahnya, Kasno dan Wira. "Sim, kamu makin sakti aja," ujar Kasno. "Tadi aku lihat, kamu ditabrak motor, orangnya mental 7 meter, tapi kamu cuma ngusap dada terus jalan." Rasim hanya tertawa. Parang di pinggangnya terantuk meja, mengeluarkan suara ting kecil. Matanya merah karena alkohol. "Aku bukan cuma sakti," katanya bangga. "Aku dilindungi, kalian takkan paham." Kalimat itu membuat Wira menelan ludah. Ia pernah mengintip Rasim pergi ke arah rawa pada jam 3 dini hari. Rasim berdiri di pinggir air yang gelap, lalu berbicara sendiri. Sesekali terlihat seperti ada sosok setinggi pohon pisang muncul dari balik kabut. Sejak saat itu, Wira tak pernah berani bicara banyak. Tapi malam itu sesuatu berbeda. Saat Rasim sedang mabuk dan tertawa keras, suara dari arah rawa menggelegar pelan seperti napas berat. Tidak ada angin, namun daun-daun bergerak seolah dihampiri sesuatu. Kasno menggigil. "Sim, itu apa?" Rasim menghentikan tawanya. Kepalanya menoleh perlahan ke arah rawa.
Hanya beberapa detik, tapi wajahnya berubah. Merahnya hilang, matanya tak berkedip. Dia datang lebih cepat dari yang kuperkirakan, gumamnya. Kasno dan Wira saling pandang. "Siapa, Sim?" Rasim berdiri. Langkahnya tidak lurus, namun bukan karena mabuk. Lebih seperti sedang dikendalikan sesuatu. "Jangan ikut, kalian jangan ikut." Ia berjalan ke arah rawa Banaran. Kasno hendak mengejar, tapi Wira menahan lengan temannya. "Biarkan, ini bukan urusan manusia." Malam itu adalah awal dari kehancuran Rasim sendiri. Kabut di rawa Banaran terasa seperti tembok tebal yang membelah dunia. Begitu masuk, semua suara dari kampung hilang. Hanya ada desisan air, suara serangga, dan dengusan yang entah berasal dari mana. Rasim berhenti tepat di bibir rawa. Ia tidak lagi terlihat seperti preman sombong. Kini ia seperti orang yang sedang dipanggil oleh tuannya. Badannya kaku, matanya kosong. Di balik kabut, suara berat keluar. "Waktumu hampir habis." Rasim menunduk. "Belum, Tuan. Belum ada tumbal tahun ini. Orang-orang kampung sudah mulai hati-hati. Tidak ada yang bisa kuambil." Kabut bergerak cepat, membentuk wujud samar makhluk tinggi dengan tubuh penuh lendir rawa. Tidak memiliki wajah, hanya dua rongga hitam besar seperti lubang yang siap menyedot jiwa siapa saja. Janji adalah janji. Suara itu seperti air diseret ke dalam lumpur. Rasim gemetar. "Aku butuh waktu. 3 hari. Tidak, 2 hari saja. Aku akan mencari korban." Makhluk rawa mendesis. "Tidak ada waktu. Jika kau tak memberi aku jiwa." Tanah di bawah kaki Rasim retak. Air rawa bergolak. "Maka kau yang akan menjadi milik rawa." Rasim terlonjak mundur. "Tidak, tidak bisa. Ilmu ini milikku. Aku sudah memberikan darah, memberikan bagian tubuhku dulu. Kau tak bisa menariknya kembali." Makhluk itu perlahan mendekat. Semakin dekat, bau anyir darah semakin menusuk hidung. Rambut di tengkuk Rasim berdiri. Ia menelan ludah keras-keras. Makhluk rawa mengangkat sesuatu, seperti tangan tapi lebih mirip akar yang licin. "Kau telah memakai ilmuku untuk menindas manusia. Kau menunda tumbal. Kau melanggar aturan." Suara itu seperti ribuan serangga berdesis. Semuanya harus dibayar. Rasim mundur, namun tubuhnya seperti ditarik dari belakang. Sesuatu mencengkeram tulang punggungnya. Sakitnya membuat ia menjerit pertama kali selama bertahun-tahun. Jeritannya menggema ke seluruh rawa, namun tak ada satupun warga berani mendekat. Rasim meronta. "Beri aku waktu, 1 korban. Malam ini juga, aku akan bawa." Makhluk itu berhenti. Kabut yang bergerak seperti pusaran angin mereda. Makhluk rawa seolah berpikir. Akhirnya ia berbicara. "Baik, malam ini kau membawa 1 jiwa sebelum matahari besok naik. Jika gagal, tubuhmu yang akan kuambil sedikit demi sedikit." Sambil menahan rasa sakit, Rasim mengangguk cepat. "Aku akan bawa. Aku akan cari sekarang." Makhluk itu menghilang perlahan ke dalam kabut, seperti tenggelam ke dasar rawa. Namun sebelum hilang, ia menggeram. "Jangan coba melawan. Ilmu rawa rontek tidak bisa mengkhianati asalnya." Rasim jatuh terduduk, napasnya tersengal. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia memegangi punggungnya yang serasa ditusuk ribuan duri. Ia tahu satu hal, jika ia tidak membawa tumbal malam itu, ia akan mati dengan cara yang tidak manusiawi. Dan yang lebih buruk lagi, ia tahu makhluk itu tidak pernah berbohong. Rasim bergegas kembali ke kampung. Ia berjalan cepat, tidak lagi sempoyongan seperti orang mabuk. Matanya merah, tetapi bukan karena alkohol, melainkan karena ketakutan yang melampaui batas kewarasan. Di ujung jalan kampung, ia melihat seseorang berjalan sendirian. Seseorang yang malangnya menjadi sasaran. Pemuda itu bernama Bimo, murid SMA yang sering pulang malam karena kerja sambilan di warung bakso. Bimo dikenal baik.
tidak pernah membuat masalah. Justru karena terlalu baik itulah ia menjadi korban empuk. Rasim keluar dari balik bayang-bayang. "Bim," suaranya parau. Bimo terkejut. "Paman Rasim, astaga, saya kira siapa? Ngapain malam-malam begini? Mau saya antar pulang?" Rasim tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan kehangatan. "Ya, tolong bantu paman sebentar. Paman jatuh di dekat rawa. Barang paman tercebur, bisa bantu cari. Mata paman buram." Bimo tanpa curiga sedikit pun langsung mengangguk. Rasim berjalan di depan, menuntun Bimo ke jalan setapak yang semakin gelap, semakin lembab, semakin dekat dengan rawa. Setiap langkah membuat tubuh Rasim panas dingin. Antara takut gagal dan takut makhluk rawa muncul lagi. Hingga sampailah mereka di pinggir rawa. Kabut perlahan naik, seolah menyambut korban baru. Bimo merasa ada yang janggal. "Paman, kok sepi sekali di sini? Barangnya jatuh di mana?" Rasim berhenti. Punggungnya naik turun menahan desakan rasa bersalah dan ketakutan. Ia menoleh, dan kali ini wajahnya sudah berubah. Mata merah gelap, urat-urat di leher menonjol. "Maaf, Bim." Bimo mundur. Maaf apa, Paman? Paman kenapa?" Rasim mengangkat parang. Bimo menjerit. Namun sebelum parang itu turun, rawa banaran bergolok. Kabut menebal, gelombang lumpur naik. Suara makhluk rawa terdengar lagi. "Itu bukan jiwa yang kuinginkan." Rasim membelalak. "Apa maksudmu? Dia tumbal, dia manusia. Ambil dia." Makhluk itu menampakkan diri di balik kabut. Lebih besar, lebih mengerikan, lebih lapar. Tumbal yang kuinginkan bukan dia. Rasim mundur, tangan bergetar hebat. Tumbal yang kuinginkan adalah kau. Rasim membalikkan badan, hendak lari, namun tanah rawa tiba-tiba menjadi lengket seperti tar mendidih. Kakinya tertarik. Ia mencoba melepaskan diri, tapi makin dironta, makin dalam ia terbenam. Bimo terpaku beberapa meter dari sana, gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan Rasim ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Makhluk rawa bergerak maju, tingginya kini 2 kali manusia. Tubuhnya berlendir hitam. Dari rongga yang mirip mulut, keluar suara yang membuat udara bergetar. "Kau berjanji, kau melanggar." Rasim menangis. Preman yang selama ini tak takut siapapun, kini menangis seperti anak kecil. "Aku bisa cari tumbal lain. Aku bisa bawa 5, 10. Jangan ambil aku. Jangan, jangan." Makhluk rawa mengangkat tangan akar berwarna hitam pekat, lalu menyentuh kepala Rasim. Dan saat itulah ilmu rawa rontek yang selama ini membuat Rasim kebal berbalik padanya. Tubuh Rasim mulai retak seperti tanah kering. Dari retakan itu keluar asap hitam. Bimo menjerit ketakutan. Rasim meraung. "Sakit! Ampun, Tuan! Ampun!" Namun makhluk rawa hanya mendesis. Ilmu yang tak dibayar akan menagih sendiri. Retakan di tubuh Rasim semakin besar. Dadanya mengembang seperti ada yang mendorong dari dalam. Kulitnya terkelupas satu persatu. Tulangnya terlihat. Darah tidak lagi mengalir merah, melainkan hitam pekat seperti cairan rawa. Parang di tangan Rasim jatuh. Ia meraihnya lagi, mencoba menusuk diri sendiri. Namun setiap kali ia menusuk, luka itu langsung menutup. Ilmu rawa rontek memaksa tubuhnya tetap hidup. Inilah kutukannya. Tidak bisa mati, tapi tidak bisa bertahan dari rasa sakit yang berkepanjangan. Makhluk rawa menancapkan tangan akarnya ke tubuh Rasim. Bunyi tulang patah terdengar seperti kayu digergaji. Rasim meronta semakin lemah. Sembari itu, makhluk rawa berkata, "Tubuhmu akan kurobek, kuputus dan kuulang, sampai jiwamu hancur." Dengan satu hentakan, tubuh Rasim ditarik ke dalam rawa. Bimo menutup wajah, tapi suara-suara itu tak bisa ia lupakan. Suara tulang dipelintir, suara teriakan yang makin lama makin serak,
Suara air rawa yang bergolak seolah mendidih. Hingga akhirnya, hening. Rawa Banaran kembali gelap. Kabut turun perlahan menutupi bekas peristiwa mengerikan itu. Bimo berlari sekuat tenaga menuju kampung. Ia jatuh berkali-kali, tapi tetap memaksa diri. Begitu sampai, ia langsung pingsan. Warga menemukan Bimo dengan tubuh menggigil dan mata kosong. Saat ia sadar, ia hanya bisa berkata, "Rasim, ditelan rawa. Dia bukan manusia lagi." Warga tidak sepenuhnya percaya. Bagaimanapun, cerita itu terlalu gila untuk diterima akal. Namun sejak malam itu, Rasim tidak pernah terlihat lagi. Gubuknya kosong, parangnya hilang. Sepeda motornya tertinggal begitu saja dengan kunci masih menggantung. Dan yang paling menakutkan adalah beberapa malam kemudian, warga yang tinggal dekat rawa mengaku melihat bayangan besar melata di pinggir air. Suaranya seperti orang merintih kesakitan. Suara itu mirip Rasim, namun tak ada yang berani memeriksa